Eh, Tentunya dengan kenaikan inflasi ya yang semakin nyata dan mungkin tidak bisa terbendung lagi juga di depan mata kita. Sebenarnya berinvestasi di emas ini memang bisa dinilai atau mungkin bisa menjadi pilihan investasi yang menarik gitu ya. Nah, tentunya yang menjadi alasan utama kenapa emas ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi kalangan investor ataupun masyarakat pada saat inflasi. Nah, tentunya yang pertama adalah emas ini kan sudah jelas sebagai aset safe haven gitu ya, yang mana aset emas ini biasanya selalu tahan banting terhadap inflasi. Lalu yang keduanya terkait dengan kondisi geopolitik, yang ini juga masih belum menentu. Seperti yang kita ketahui saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina ini masih terus memanas. Dan inilah yang mungkin bisa menjadi pendorong harga untuk harga emas itu bisa semakin naik harganya. Gitu Mbak Sinta. Baik, Pak Deddy, lalu untuk saat ini begitu ya Pak, apakah ini menjadi saat yang tepat gitu untuk berinvestasi emas atau justru kita masih perlu wait and see gitu? Karena kalau kita lihat kan ada resiko harga emas ini masih akan terkoreksi lagi Pak. Ya, ya. Jadi kalau kita melihat pergerakan harga emas selama semester 1 di tahun 2022 ini, jadi di mana pada awal Maret tahun ini harga emas itu pernah mencapai harga di atas 2.000 US dollar per troy ounce. Dan di pertengahan Juli kemarin, harga emas ini juga telah turun mencapai 1.680-an per troy ounce-nya. Atau ini bisa dikatakan turun sekitar 15% ya. Jadi kalau kebutuhan investasinya itu untuk jangka panjang, ya, saya rasa ini sudah menjadi waktu yang tepat juga untuk bisa mengkoleksi emas itu sendiri. Tapi memang jika kebutuhannya itu untuk short term investment, ya kondisi ekonomi secara global ya. Seperti yang kita ketahui saat ini, harga US dollar itu sedang menguat terus, dan ini yang menjadi salah satu faktor penghambat harga emas untuk kembali naik. Jadi untuk kondisi saat ini, saya pikir lebih baik kita wait and see ya. Namun kembali lagi ke arah tujuan investmentnya itu tadi. Apakah tujuannya itu untuk long term investment atau untuk short term investment? Begitu Mbak Sinta. Baik, Pak Deddy, lalu ini setelah menaikkan suku bunganya 75 basis poin kemarin begitu ya, kita kan mengetahui bahwa dalam beberapa bulan ke depan ini The Fed akan mengurangi agresivitasnya. Lalu sebetulnya bagaimana sih Pak Ya, dampaknya kepada pergerakan harga emas? ya, kalau kita lihat pada semester tahun ini juga, Amerika ini kan telah menaikkan suku bunganya itu hingga 150 basis poin ya. Jadi di mana pada awal tahun interest rate Amerika itu masih berada di level 0,25 basis poin, dan di Juli ini interest rate US itu telah berada di level kisaran 2,25 sampai dengan 2,5 basis poin. Dan kedepannya walaupun akan mengurangi agresivitasnya, The Fed diprediksi masih akan terus menaikkan suku bunganya hingga inflasi yang terjadi itu bisa dapat terkendali. Nah, kalau melihat kondisi ini, tentunya dampak yang terjadi terhadap pergerakan harga emas ini akan menjadi negatif. Nah, karena seperti yang kita ketahui, jika The Fed itu terus menaikkan suku bunganya, ini artinya nilai tukar US dollar itu akan terus menguat. Dan menguatnya harga US dollar, maka dan yang terjadi terhadap harga emas, tentunya ini juga akan semakin tertekan pula. Gitu, Mbak. Baik, Pak Deddy, lalu ini di tengah melesatnya nilai dolar begitu ya dan juga yield SBN Amerika Serikat, menurut Anda apakah sebetulnya investor ini lebih memilih SBN begitu Pak jika dibandingkan dengan emas begitu yang kita tahu memang berperan sebagai aset yang melindungi nilai begitu atau safe haven lah istilahnya? Ya. Ya, jadi untuk kondisi ekonomi secara global yang saat ini mungkin sedang terjadi ya, jadi di mana imbal hasilnya yang dihasilkan oleh US dollar dan SBN ini memang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan imbal hasil dari emas itu sendiri. Dan saya rasa cukup bagus juga ya untuk mengalihkan sebagian aset kita itu ke dalam aset tersebut, seperti di US dollar ataupun di SBN. Tapi tidak ada salahnya juga ya untuk mulai melirik ke aset emas ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jika kita lihat harga emas itu sudah turun sekitar 15% dari harga tertingginya di tahun ini. Nah, ini artinya ini sebenarnya adalah kesempatan juga untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi apalagi jika
memang tujuan investmentnya itu untuk tujuan long term investment ya. Jadi ini sebenarnya adalah harga yang mungkin relatif murah untuk para investor untuk berinvestasi di emas itu sendiri, Mbak.